Berhenti buang uang buat kandang mahal. Saya akan bongkar cara ternak ayam petelur dengan modal jauh lebih hemat, tapi hasilnya melimpah setiap hari. Rahasianya, ubah ayam Anda jadi mesin ATM yang bahagia. Begini caranya. Halo sedulur Oasis, salah satu modal terbesar untuk beternak ayam ialah modal pembuatan kandangnya. Tapi dengan model kandang ayam bahagia, kalian jadi bisa lebih hemat dan ayam jadi lebih sejahtera. Otomatis produktivitas jadi lebih meningkat. Mau tahu kan bagaimana caranya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya. Dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hani Wahyu Nugroho. Keseharian kita ngurusi beberapa hal bisnis ya. Salah satunya adalah peternakan ayam kolase ini yang beralamat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di sini kami beternak ayam petelur dengan menggunakan konsep peternakan ayam bahagia. Jadi, mengapa sih harus konsep ayam bahagia? Pertama, itu berawal dari moralitas ya, sesama makhluk hidup. Itu yang pertama yang kemudian kita jadikan sebagai pijakan. Beternak itu kan pasti yang dipinginkan adalah keuntungan. Kita pun juga sama. Beternak itu kita juga pengen untung. Tapi kita juga tidak pengen mengeksploitasi makhluk hidup secara berlebihan. Ayam itu seperti ATM penghasil uang. Dia terus bertelur selama kita pelihara dengan baik. Jadi ayam itu seperti ATM penghasil uang. Dengan konsep beternak ayam bahagia, kita tidak kemudian menghilangkan kesejahteraan mereka, tapi juga tetap mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian kalau bicara skala ekonomi, untuk skala biaya, pembuatan kandang dengan konsep ayam bahagia atau dengan ayam umbaran, dengan konsep ayam baterai, dengan kemudian jumlah yang sama, material yang sama, ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman memulai beternak dengan tidak menggunakan uang yang sebesar baterai. Karena dia butuh kandangnya, terus kemudian baterainya, belum kemudian nipel dan lain sebagainya. Kalau kandang ayam bahagia, kita kan cuma butuh kotak dengan ukuran bisa 50 meter, 30 meter, atau lebih besar sekalian berapa ratus meter. Kalau secara biaya dengan bahan yang sama, pasti secara biaya lebih murah yang ini. Karena secara material, dia tidak terlalu membutuhkan banyak seperti ayam dengan konsep baterai. Dan kemudian ketika bicara ayam yang dibebas sangkarkan dengan konsep seperti ini, dia bertelur itu bisa dari 84%, 88% sampai 92%. Berarti secara kandang, secara pengolahan saraf seperti itu, ternyata hasil telurnya bisa sama loh gitu. Jadi kita tidak menghilangkan kebahagiaannya ayam, tapi kita masih bisa mendapatkan manfaat yang serupa dengan cara dipelihara dengan konsep baterai. Dulu kita pas mulai peternak ayam ya, di kandang konsep baterai, itu yang mati 500-an ekor ayam dengan konsep ayam baterai. Terus ayamnya diumbar, jumlah kematiannya 1, 2, jauh banget. Jadi mungkin ketika ayam itu dikembalikan ke sifat asli mereka, jadi dia bisa mencakar-cakar alasnya, kemudian dia bisa bertengger, dia bisa lari-lari, dia bisa mengepakkan sayap. Secara sirkulasi udara dia juga lebih bagus. Jadi menurut kita bisnis yang baik adalah bisnis yang sama-sama membahagiakan, tidak mengeksploitasi secara berlebihan.
untuk disebut sebagai ayam bahagia bebas sangkar itu kan ada sertifikasinya dari Global Food Partner ya. Jadi kita harus memenuhi itu standarnya. Harus 1 meter diisi berapa ayam, kemudian harus ada tenggeran ayamnya berapa meter, kemudian tempat pakannya seperti apa, tempat minumnya berapa, jaraknya itu berapa. Jadi semua ada aturannya di situ. Karena kan bertujuan agar ayam itu diberi keayaman ya, dibahagiakan. Kemudian kita memilih alasnya itu kan dari sekam. Sebenarnya kan pilihannya ada 3. Ada sekam, ada serbuk gergaji, ada jerami. Nah dari literatur dari teman kita yang paham terkait itu menyarankan untuk menggunakan sekam. Karena daya serap untuk menyerap airnya itu tinggi. Kemudian di daerah sini untuk mendapatkan sekam ini mudah banget. Karena kan banyak tuh penggilingan padi, banyak kemudian tempat yang nanam padi. Jadi sekamnya ini gampang banget mendapatkannya. Jadi kita pakai itu. Dan ini juga bahan organik kan, tidak kemudian membahayakan ayam. Secara biaya pun juga pasti lebih murah daripada kita mencari serbuk gergaji atau mencari jerami gitu. Terus ketika kita bicara operasional di konsep ayam bahagia, secara operasional itu sebenarnya hampir sama dengan konsep baterai. Cuman ketika di ayam bahagia kita lebih enak, tidak se-effort ketika menggunakan ayam baterai. Ketika dengan sama-sama konsepnya belum otomatis ya. Jadi dengan cara yang sama, kemudian penanganan yang sama, lebih enak kita ngelolanya. Satu anak kandang itu bisa 3.000 ekor ayam. Jadi tugas dia adalah pagi ya, dari jam 6 atau jam 7 ya. Dia udah mulai ngasih makan ayam di dalam kandang, kemudian membersihkan tempat minum. Karena tempat-tempat minumnya kan udah otomatis ya, udah nggak diurus, cuma dibersihin aja. Sama yang ketiga adalah mengambil telur. Ngambil telurnya kan dari tengah ya, nggak masuk. Mungkin jam 10 udah istirahat. Kemudian nanti jam 2 ngambil telur lagi. Jadi N-nya itu kan jam 3 udah selesai. Jumlah telur pada hari itu sudah selesai dihitung sebelum jam 3. Jadi di peternakan kolase ini ada 3 jenis ayam. Yang pertama ada Brown Lohman, yang kedua ada Highland, yang ketiga ada Isa. Jadi kenapa kita ngambil semuanya? Karena di peternakan ini sekali lagi kita tidak hanya kemudian beternak aja, tapi kita pengen melihat strain mana yang paling bagus dari konsep peternakan ayam bahagia supaya produksinya bisa maksimal, kesehatannya bisa bagus, telur yang dihasilkan pun juga paling bagus. Makanya di sini ada 3 strain yang kemudian diuji cobakan dengan cara yang sama, dipelihara dengan cara yang sama. Nanti akan dipilih strain mana yang paling bagus dengan konsep peternakan ayam bahagia. Jadi populasi kandangnya di sini ada 14.000 ekor. Ukuran kandang dalam satu kandang kotak ini 52,5 meter. Dihuni oleh ayam dengan populasi 350 ekor. Dari populasi itu yang sudah bertelur ada sehari itu 4.700-an yang sudah bertelur. Karena kan kebanyakan ayam baru yang belum bertelur. Di peternakan ayam bahagia ini dengan konsep cage free kita menghasilkannya adalah telur omega. Sebenarnya telur omega itu bisa dihasilkan oleh semua ayam. Bisa juga dihasilkan dari peternakan konsepnya sangkar. Itu juga bisa. Tapi di sini yang ditekankan kan tadi dengan menggunakan cage free, bebas sangkar. Kemudian diberi pakan omega. Kemudian menghasilkan telur omega. Jadi kita juga pengen menambah nilai jual dari telur itu. Jadi secara ekonomisnya itu lebih tinggi. Omega itu yang menentukan adalah campuran pakannya. Ayamnya semuanya sama. Jadi untuk pakan di peternakan kita, pakannya kita buat sendiri. Jagungnya kita beli dari petani. Terus kemudian katulnya kita juga dapatkan dari selepan. Kemudian bahan-bahan yang lain kita juga cari sendiri. Kemudian kita campur itu semuanya sendiri. Kita pastikan bahannya semuanya berkualitas. Kita berikan kepada ayam bahagia kita. Jadi pakan kita hasilkan dengan bahan-bahan terbaik untuk menghasilkan telur terbaik. Kalau di tempat kita, kandungan omeganya itu juga kita labkan. Jadi benar-benar tidak hanya cuma berwarna oranye, tapi kandungan omeganya juga terjamin karena kita juga gunakan uji lab. Kan sebelum kita produksi pakan sendiri ya, dulu kan sempat ada tuh yang menawarkan juga mau pakan yang hanya kemudian biar warna telurnya oranye aja, kadang-kadang cuma diberi pewarna aja biar oranye gitu kan, atau juga ada kandungan omeganya. Jadi kan jadi tahu kan kita akhirnya, jadi tidak semua telur oranye itu adalah telur omega.
kita sedari awal paham bahwasanya salah satu tantangan terbesar dalam peternakan itu adalah pemasaran. Banyak orang yang pintar beternak, pintar bertani, tapi dia belum pintar pemasaran. Makanya kemudian sebelum kita mulai beternak, kita sudah punya jalur pemasaran terlebih dahulu. Kita sudah paham bagaimana alur dari telur ini, siapa marketnya. Jadi kita mapping dulu nih pasarnya. Ada nggak nih pasar yang kemudian besok akan kita gunakan sebagai pasar untuk memasarkan produk kita. Omega itu kan nggak semua orang paham kenapa sih harus telur ini gitu kan. Jadi kita paham dulu tuh, oh ternyata segmen pasarnya itu ada. Dari hotel, kemudian dari mama-mama Gen Z untuk MPASI yang dia butuh telur untuk anak-anaknya, varian telurnya, ini telur warna yang oranye, anak-anaknya rasanya suka dan sebagainya. Jadi kita tahu tuh, ternyata ada loh pasar yang terhampar banyak untuk telur ini. Dan mereka juga seneng kalau ayam ini dipelihara dengan bebas sangkar dan itu telurnya Omega. Ternyata banyak juga loh orang yang suka dengan telur itu. Jadi kita mengambil segmen itu. Kita pasarkan itu kan ke retail sayur yang modern. Kita juga pasarkan ke orang-orang yang sudah paham dengan adanya konsep kesejahteraan hewan. Ternyata itu banyak. Dan ada juga nih hotel yang dia konsen untuk menggunakan telur yang dihasilkan dari ayam yang dipelihara dengan bebas sangkar. Dan kandungan omeganya itu seperti ini, beratnya harus seperti ini, warna telurnya juga diperhatikan, dan kita harus siap itu. Makanya kalau kita pengen scale up, ya kita juga harus membenahi diri juga. Mereka pasar itu pengen yang terbaik buat mereka. Mereka punya standar. Dan kita sebagai peternak juga kita harus memenuhi standar itu. Kalau kita nggak sesuai standar itu, kita nggak bisa masuk. Tapi mereka mau ngasih harga yang tinggi. Kemudian satu hal ini yang harus dijaga peternak ketika kita kemudian mau scale up dan dipercaya oleh customer. Kita harus menjaga yang namanya integritas. Di tempat kita memberikan jaminan kepada customer. Ketika telurnya retak, ketika telurnya busuk, itu bisa ditukar kembali kepada kita. Jadi bisa milih customer sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan warna telurnya, ada grade A, grade B, grade C. Semua kita hargai dengan kondisi telurnya masing-masing. Yang pertama, kita ada segmen premium. Yang satu butirnya kita jual dengan harga 3.000 ada. Kemudian yang kedua, ada segmen yang menengah. Kita dimasukkan ke retail gitu kan. Telurnya kita kemudian sajikan, pelanggan bisa milih itu. Harganya di bawah 3.000. Tapi kan jualnya per kilo ya. Kemudian yang lain lagi, yang kualitasnya tidak masuk di kualitas 1 dan 2, yaudah kita jual biasa aja. Dan ketika kemudian sampai di tempat customer, ada yang pecah, ada yang retak, itu bisa kita tukar lagi. Telurnya bergaransi tempat kita. Selama ini kan kita menjaga integritas ya, dari telur yang kita jual. Jadi hampir pelanggan yang kemudian kerjasama dengan kita, itu pasti repeat terus. Jadi kalau melihat prospek pasar ke depan ya, hasil dari peternakan ini masih sangat kurang untuk memenuhi retail kita. Sampai sekarang, permintaan yang datang ke kita, itu lebih besar daripada telur yang bisa kita hasilkan. Makanya kita masih menjalin kerjasama dengan peternak-peternak yang lain untuk memenuhi permintaan yang datang kepada kita. Ketika dulu SMK, saya kan merantau ya, dari Wonogiri ke Solo. Sekolah dari desa ke kota gitu. Tapi kita juga mikir, kan di kota juga butuh biaya hidup. Akhirnya semenjak SMK, saya pernah tuh kalau pagi tuh jualan gorengan, jajanan pasar, kemudian jualan beras, jualan es teh di Car Free Day. Jadi segala usaha dimulai dari SMK itu. Kemudian kuliah di ekonomi. Kita akhirnya belajar, ternyata bisnis itu nggak bisa dijalankan dengan yang penting hidup, yang penting hanya untuk makan. Kita harus bisa membangun bisnis yang bisa manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Kebermanfaatan, memberdayakan orang juga makin banyak. Akhirnya kita belajar tuh bagaimana memanajerial bisnis. Pertama kita jualan buku waktu itu. Terus kita pernah mengalami masa-masa terpuruk ya, sampai kemudian kita hutangnya banyak. Hampir 100 juta waktu itu. Sempat terpikir pada waktu itu kita kerja aja untuk melunasi hutang itu. Tapi setelah dipikir-pikir, kita sudah punya loh pengalaman jualan. Yang kita butuhkan adalah, yaudah ayo coba lagi dengan lebih rapi lagi, lebih diperbaiki lagi cara jualannya. Akhirnya, jalan satu-satunya pada waktu itu salah satunya adalah mengadakan rumah mertua. Mertua bukan orang kaya juga gitu. Satu-satunya harta kalau nggak salah adalah rumah itu, kemudian kita gadai rumah itu karena memang kita butuh banget uang itu untuk mulai lagi usahanya, jualan lagi. Kita bangkit pada waktu itu saat jualan online mulai merebak. Kita mulai di marketplace, di TikTok Shop, kita jualan pelan-pelan. Setelah tumbuh modal, kita berpikir lagi nih, gak mungkin kan kita kemudian hanya menggantungkan pada satu usaha. Akhirnya kita kepikiran, kita buat retail sayur segar.
Ternyata di situ yang paling banyak dibutuhkan, yang paling banyak terjual adalah telur. Kita sempat beberapa kali tuh kan ngajak kerjasama dengan peternak, tapi mereka tidak bisa memberikan kualitas yang sama, naik turun kualitasnya, dan harganya kan fluktuatif terus ya. Akhirnya untuk mengamankan komoditi ini, ya udahlah bismillah, kita mulai ternak kecil-kecilan dulu. Yang penting kita dapat telurnya bagus, bisa memenuhi kebutuhan retail, biar komoditi telur ini bisa terjaga di retail kita dulu lah pertama minimal. Akhirnya kita buat ternak ayam petelur yang kita kelola sendiri untuk memenuhi retail kita. Jadi ketika kita mulai beternak, kita kan nggak ada background peternakan ya. Kita mulai dari semangat dan keadaan. Karena kita nggak bisa dapat partner atau teman kolaborasi yang sesuai yang kita inginkan, akhirnya udah kita beternak. Kesalahan pertama, kita hanya modal semangat aja. Belum ada pengalaman sebelumnya, belum ada histori peternak, pernah beternak, enggak, kita belum pernah. Karena kita nggak paham bagaimana ayam itu diperlakukan seperti yang bagaimana seharusnya. Pertama banyak yang mati itu. Jumlah produksinya nggak sesuai. Berat badannya itu kurang. Banyak yang kena penyakit. Tapi dari kejadian itu, akhirnya kita paham. Orang itu kan kadang-kadang terbangunkan dari masalah. Jadi kita paham, oh ternyata kalau kandangnya seperti ini akan jadi seperti ini. Kalau pakannya seperti ini akan jadi seperti ini. Jadi kita paham. Akhirnya pada waktu itu pelan-pelan diperbaiki. Ketika beternaknya sudah bagus, otomatis kan kita harus punya tuh jalur distribusi. Kebanyakan yang kita kemudian sering jumpai, kita itu pintar beternak, pintar bertani itu pintar. Tapi kita nggak bisa bagaimana menjual hasil dari yang kita kerjakan. Jadi kita juga harus pintar bagaimana menjual barang kita agar bernilai ekonomisnya juga bagus buat kita. Ketika ingin memulai usaha ataupun beternak ya, tapi kita dihadapkan dengan sebuah tembok besar, misalkan modal. Menurut kita, modal itu tidak hanya sebatas uang. Tapi pertama yang kemudian harus dibangun adalah bagaimana ketika kita ingin memulai sesuatu itu dengan niat yang benar. Kemudian dia menjaga integritasnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, dia adalah pejuang. Jadi ketika ada masalah, ya sudah, jangan lari. Masalahnya dihadapi. Sama dengan kita ketika kemudian pertama kali beternak, kan banyak ayam yang mati. Tapi kan tidak serta-merta kemudian kita membuat kita sudah beternak, enggak. Itu adalah masalah yang harus kita selesaikan. Bicara modal itu kan datangnya bisa banyak. Pertama kali dulu kita bisnis, itu kan kita dengan kemitraan dulu, reseller ya. Menjualkan barang orang, kita jual, ada marginnya, yaudah itu keuntungan buat kita. Setelah margin terkumpul, ya sudah kita buatkan bisnis baru, yang istilahnya pelipat gandaan keuntungannya itu makin banyak. Ketika bisnis semakin besar, otomatis kan juga butuh suplai modal lebih banyak lagi kan untuk mengembangkan. Ketika sudah pada saat itu, ya sudah, kita sudah punya kepercayaan ya. Kita sudah punya integritas, sudah punya rekam jejak. Kalaupun harus menggunakan perbankan, sebagai orang Islam, ya sudah kita pakai perbankan syariah aja. Dari awal kita membangun bisnis sampai dengan sekarang, kita menggunakan pembiayaan syariah untuk membesarkan usaha. Kalaupun harus pinjem ke perbankan, ya sudah, kalau emang itu terukur dan kemudian bisa diperkirakan, dihitung dan sebagainya, ya sudah nggak apa-apa. Ketika kita setiap memulai bisnis, dalam pikiran kita itu, kita pengen menyelesaikan masalah. Kita pernah hidup dengan keadaan yang sangat gak ideal. Kita pernah merasakan bagaimana hidup dalam kemiskinan itu seperti apa rasanya gitu. Saya lahir dari seorang bapak petani ya, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kesehariannya adalah bertani dan mencari ikan. Kita tahu ya bagaimana kehidupan seorang petani dan pencari ikan yang saat itu kemudian menghidupi 4 orang anak gitu kan, yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi kita benar-benar merasakan, oh ternyata sebegitunya tidak sejahtera pada saat itu. Yang kita hidup dari bantuan sosial. Akhirnya ketika kita sudah dewasa, setelah kita punya kesempatan, kita punya akses, ternyata seorang petani, seorang peternak itu bisa loh sembada gitu kan. Jadi kita mengkolaborasikan banyak hal. Saya sebagai yang lulus dari Fakultas Ekonomi, tepatnya di jurusan Manajemen Bisnis Syariah, karena kita nggak punya ilmu peternakan, jadi kita kumpulin tuh kolaborasi orang-orang terbaik yang punya ilmu, yang punya keahlian di bidang peternakan. Jadi ini adalah kolaborasi dari banyak orang. Kita nggak kemudian hanya ingin berternak, enggak, tapi kita ingin menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal di bidang peternakan. Jadi kita pengen dengan wasilah usaha ini, itu bisa memberdayakan banyak orang.
bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Ya udah, akhirnya dari niat-niat itu kita usaha. Ternyata Allah itu memberikan jalan ketika ada niat, ada usaha, itu hasilnya itu tinggal ngikutin gitu kan. Walaupun ada jatuh bangunnya itu pasti gitu. Tapi dari itu kan mental kita terbentuk. Oh ternyata tugas kita itu berjuang, bersyukur, bersabar. Hasil itu serahkan pada Allah. Jadi di dunia itu tidak ada hal yang luar biasa. Yang ada adalah hal yang pantas terjadi. Kalau orang itu sudah pantas, itu pasti terjadi. Hari ini kita terus berproses. Kita tidak mau berhenti pada peternakan ini, enggak. Tapi ke depan kita ingin membesarkan peternakan kolase ini sebesar mungkin. Kita membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk ruang kolaborasi. Karena ke depan kan kita juga ingin kolaborasi dengan banyak pihak. Dengan peternak-peternak yang lain juga. Ke depan kita ingin terus melibatkan sebanyak mungkin orang untuk juga kemudian beternak. Dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Kalau ada orang yang kemudian pengen belajar ke sini, kita sangat membuka pintu ya untuk teman-teman belajar. Jadi ini tuh hanya prototip kecil ya dari langkah besar, impian besar kita yang ingin kita wujudkan di kemudian hari. Makanya kita kemudian buat uji coba strength mana, dengan pakan seperti apa, hasil telurnya seperti apa. Ini tuh hanya serpihan kecil dari visi ataupun impian yang ingin kita wujudkan di masa depan. Nama saya Hani Wahyu Nugroho. Di sini saya sebagai peternak ayam bahagia. Aktivitas sekarang mengerjakan beberapa bisnis. Salah satunya adalah peternakan ayam ini. Satu tagline yang kemudian sampai saat ini kita pegang adalah nafas itu cuma sebentar. Apa sih yang mau dikejar? Dalam hidup itu kita pernah merasakan keadaan yang sangat tidak ideal. Maka dari itu kita pengen menghadirkan sebanyak mungkin manfaat yang bisa kita hasilkan. Mari kita kemudian tebar manfaat sebanyak mungkin. Kita kolaborasi dengan sebanyak mungkin untuk berhimpun, untuk mewujudkan visi, untuk menyelesaikan masalah bersama-sama agar bisa mimpi itu tercapai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.